Brot. Raj. 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 Erst erschieße ich Sie und dann bekommen Sie Ihren Befehl vom Kommandanten. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Hanza akan membahas sebuah film yang berjudul Persian Lesson yang dirilis pada tahun 2020. Film asal Jerman ini memiliki genre berupa drama perang dan terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di masa pertengahan Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu tentara Jerman berada pada puncak kejayaannya dan melakukan pembantaian massal kepada kaum Yahudi. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda Yahudi bernama Giles yang berpura-pura menjadi orang Persia untuk bisa bertahan hidup sebagai tahanan tentara SS Nazi Jerman. Penasaran dengan film ini? Mari kita langsung saja ke pembahasan filmnya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe aja, biar kalian enggak ketinggalan video-video perang dunia lainnya. Film diawali dengan sebuah scene di Prancis pada tahun 1942, di mana kita diperlihatkan dengan sebuah truk tentara SS Nazi yang berisikan sekumpulan tawanan orang Yahudi, di mana mereka semua sedang dibawa menuju sebuah lokasi untuk dieksekusi nantinya. Di dalam truk, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda Yahudi bernama Giles dan juga seorang pemuda Yahudi lainnya yang bernama Arka, di mana mereka berdua merupakan warga Yahudi asal Prancis yang tertangkap ketika berusaha sedang kabur ke Swiss. Arka yang sudah tidak makan selama beberapa hari pun merasa sangat kelaparan, dan dirinya pun mencoba untuk meminta sepotong roti ke Giles. Dan sebagai imbalannya, Arka pun akan memberikan Giles sebuah buku langka asal Persia. Giles pun kemudian mencoba membuka buku Persia tersebut, dan di dalam bukunya tertulis nama Reza dan juga sebuah kata bau-bau, di mana berdasarkan informasi dari Arka, Reza merupakan pemilik buku Persia tersebut, dan bau-bau pada bahasa Persia memiliki arti yaitu ayah. Singkat cerita, truk pun kemudian berhenti di sebuah taman di dekat danau. Semua orang Yahudi dalam truk pun kemudian dibariskan dan lalu ditembak mati. Hampir semua warga Yahudi di dalam truk pun berhasil tewas akibat tembakan dari tentara Nazi. Namun berbeda dengan Giles, di mana dirinya beruntung karena selamat terhindar dari tembakan peluru. Giles yang takut akan ditembak lagi pun kemudian berkata kepada tentara SS Nazi bahwa dirinya bukanlah orang Yahudi, melainkan orang Persia. Mendengar perkataan Giles, salah satu tentara SS Nazi yang bernama Paul kemudian meminta temannya untuk tidak membunuh Giles. Hal itu dikarenakan terdapat salah satu perwira SS Nazi yang sedang mencari orang Persia. Giles pun lalu dibawa oleh kedua tentara tersebut ke camp. Lalu scene berpindah ke camp. Perkenalkan, dia adalah coach, yaitu kapten SS Nazi yang bertugas sebagai chef dapur untuk menyediakan kebutuhan makanan bagi para tentara dan juga bagi para tahanan di camp tersebut. Kapten coach lah yang saat ini sedang mencari orang Persia. Di scene ini kita ditunjukkan dengan sifat coach yang sangat menyeramkan dan juga tegas, di mana dirinya tidak segan-segan untuk memarahi bawahannya, meskipun bawahannya itu adalah wanita. Ich schreibe das eher immer so. Jetzt geben Sie keine Widerworte! Singkat cerita, setelah dimarahi abis-abisan, Elsa pun kemudian diminta untuk keluar dari ruangan. Lalu setelah Elsa keluar, Max dan Paul pun kemudian masuk dan lalu melapor pada coach bahwa mereka menemukan seorang tawanan yang mengaku berasal dari Persia. Paul pun kemudian memberikan buku Persia milik Giles ke coach sebagai bukti bahwa Giles merupakan orang Persia. Coach pun kemudian membuka buku tersebut dan mulai menanyakan beberapa tulisan yang ada di buku tersebut. Karena pada buku tersebut tertulis nama Reza, maka Giles pun mengaku bahwa dirinya bernama Reza. Agar lebih mudah, mulai dari sekarang mari kita anggap Giles sebagai Reza saja ya guys. Coach pun lalu menguji Reza dengan beberapa pertanyaan seputar Persia dan juga mengenai isi buku tersebut. Wie heißt die Hauptstadt von Persien? Teheran. Bav. Baba. Heißt Vater in meiner Sprache. Reza yang sebelumnya telah belajar sedikit mengenai bahasa Persia dari Arka, membuat dirinya berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach. Coach pun akhirnya mulai sedikit percaya kepada Reza. Reza pun lalu diminta oleh coach untuk bekerja di dapur, dan setiap selesai bekerja,
dirinya harus menemui coach untuk mengajarinya bahasa Persia. Di dalam camp, setiap tahanan yang baru masuk akan didaftarkan namanya di sebuah buku. Lalu mereka semua ditugaskan untuk melakukan kerja paksa hingga pada akhirnya mereka dieksekusi ketika tahanan Yahudi yang baru akan datang ke camp. Lalu Shin berpindah ke dapur makanan, di mana Elsa dan temannya, yaitu Jana, menjelaskan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para tawanan yang bekerja di dapur, di mana mereka semua ditugasi untuk memasak makanan yang nantinya akan dihidangkan kepada para tentara Nazi. Reza yang sedang bekerja di dapur pun lalu memikirkan tugas yang diberikan coach kepadanya untuk mengajarinya bahasa Persia. Tentu ini menjadi tugas yang berat karena Reza bukanlah orang Persia, dan untuk bertahan hidup, mau tidak mau dirinya harus berpura-pura untuk menjadi seorang Persia. Reza pun akhirnya memutuskan untuk mengarang dan menciptakan kosakata Persianya sendiri. Reza pun kemudian mulai membuat kosakata dari benda-benda yang ada di dapur, seperti sendok, garpu, roti, daging, dan juga lain-lain. Di malam pertama Reza sebagai guru Persia, coach bercerita kepada Reza bahwa dirinya berencana akan pindah ke Teheran, yaitu ibu kota Persia, setelah perang berakhir, dan lalu membuka restoran Jerman di sana. Oleh karena itu, coach ingin belajar bahasa Persia dan meminta Reza untuk mengajarinya 4 kosakata per hari, sehingga dalam setahun coach bisa belajar 1152 kata. Jika diasumsikan perang akan berakhir dalam 2 tahun ke depan, maka setelah perang usai, coach bisa menguasai lebih dari 2000 kosakata bahasa Persia. Mengetahui bahwa coach sangat serius dalam mempelajari bahasa Persia, membuat Reza semakin gugup dan juga takut. Kemudian, dengan dibayang-bayangi oleh rasa takut, Reza pun akhirnya mulai mengajarkan kosakata Persia buatannya yang telah dia buat sebelumnya di dapur. Dan beruntung bagi Reza, karena akting pranknya sebagai orang Persia berhasil membuat coach cukup percaya. Akhirnya, di malam pertama Reza menjadi guru Persia, Reza pun dapat selamat. Brot. Raj. 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 Namun bagaimana untuk kedepannya? Apakah akting Reza sebagai prankster akan ketahuan? Karena ini sangat sulit guys, karena selain membuat kosakata Persia, Reza juga tentunya harus menghafalkan kosakata buatannya, sehingga jika ditanya oleh coach, Reza dapat tetap selamat. Lalu Shin berpindah ke esok harinya, di mana Max pergi menghadap coach dan berkata bahwa dirinya curiga bahwa Reza bukanlah orang asli Persia, karena dari wajah dan dari badan, dirinya sangat mirip sekali orang Yahudi. Hände wie ein Jude, eine Nase wie ein Jude, ein Hinterkopf wie ein Jude. Namun coach tidak percaya dengan Max, karena apa yang Max katakan tidak dapat dibuktikan, dan hanya berdasarkan pada asumsi pribadi Max saja. Shin berpindah ke dapur, di mana coach memecat Elsa dari tugasnya sebagai pengisi buku daftar nama tahanan, dikarenakan tulisan Elsa yang jelek dan juga tidak rapih. Dan sebagai gantinya, coach akan menunjuk Reza untuk menggantikan tugas Elsa. Elsa yang merasa sangat kesal pun lalu melampiaskan amarahnya pada salah satu tahanan di dapur. Nicht sauber. Weißt doch, dass die Hände sauber sein müssen! Coach pun lalu memanggil Reza dan memintanya untuk menerjemahkan 40 kosakata bahasa Jerman ke dalam bahasa Persia. Mendengar sebanyak 40 kata, Reza pun paniknya bukan main guys. Ini sangat berat jika dibandingkan dengan tugas membuat 4 kata sebelumnya. Karena, bayangkan saja, Reza harus membuat dan juga menghafalkan 40 kata sekaligus untuk dapat bertahan hidup. Membuat kosakatanya sih tidak masalah, namun untuk menghafalkannya, it's impossible. Lalu Shin berpindah ke ruang makan, di mana di sana Elsa menceritakan kekesalannya kepada Max, karena dirinya telah kehilangan pekerjaannya sebagai juru tulis buku tahanan, karena coach lebih memilih Reza dibandingkan dengannya. Max yang dari awal sudah membenci Reza pun menjadi semakin benci kepada Reza. Akhirnya, Max pun memutuskan untuk menyingkirkan Reza dengan cara membuatnya seolah-olah kabur dari camp, agar Max memiliki alasan untuk membunuh Reza. Sore harinya, Reza ditugaskan untuk membuang limbah dapur di luar camp. Dan Max yang memiliki niat jahat kepada Reza pun langsung berinisiatif untuk menjadi pengawas Reza. Setelah dirasa cukup jauh dari camp, Max pun membiarkan Reza untuk berjalan seorang diri di luar camp.
Hal itu dilakukan Max agar Reza berani kabur dari camp. Reza yang melihat dirinya tidak dijaga, kemudian tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Reza pun lalu lari sekencang-kencangnya ke arah hutan. Setelah berlari cukup jauh, Reza pun bertemu dengan seorang tentara Perancis. Tentara tersebut pun memberitahu Reza bahwa hutan ini penuh dikelilingi oleh ranjau darat, sehingga hampir tidak mungkin Reza dapat keluar dari hutan dengan selamat. Tentara Perancis itu pun menyarankan Reza untuk kembali ke kamp tahanan. Lagi pula, kemanapun Reza kabur dan bersembunyi, tentara SS Nazi pasti akan menemukannya. Mendengar hal tersebut, Reza pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke camp. Kemudian, scene berpindah ke dapur, di mana Elsa yang mengira bahwa Reza telah kabur dan dieksekusi pun merasa sangat gembira di hadapan coach. Namun sayang, kegembiraan itu tidak lama, karena beberapa saat kemudian, Reza kembali ke dapur, sehingga membuat Max dan Elsa sangat terkejut. Coach pun lalu mengajak Reza untuk pergi ke kantornya. Di sana, Reza ditugaskan untuk menyalin ulang buku daftar tahanan yang telah dibuat oleh Elsa sebelumnya selama 45 menit. Dan, setelah itu, Reza harus mengajarkan Coach 40 kosakata bahasa Persia yang baru. Reza pun awalnya sangat panik dengan tugas 40 kosakata yang diberikan oleh Coach. Namun setelah Reza selesai menulis daftar nama tahanan, Reza pun mendapatkan sebuah ide yang cemerlang, di mana dirinya terpikir untuk menjadikan setiap penggalan kata dari nama tahanan sebagai kosakata bahasa Persia. Hal ini tentu akan lebih mudah bagi Reza untuk mengingat kosakata bahasa Persia yang dibuatnya, ketimbang harus menggunakan penggalan nama-nama benda yang ada di dapur. Akhirnya, berkat hal tersebut, Reza pun dapat membuat 40 kosakata baru sekaligus menghafalkannya. Dan berkat hal itu, dan juga berkat Reza telah menjalankan tugas menyalin buku tahanan dengan baik, Coach pun semakin percaya dengan Reza, dan sudah menganggap Reza layaknya sebagai guru sungguhan. Semenjak itu, Reza pun selalu menanyakan nama-nama tahanan setiap kali dia membagikan makanan, agar dirinya dapat membuat kosakata baru dari penggalan nama tahanan tersebut nantinya. Keesokan harinya, Coach pun dipanggil untuk menghadap komandan. Di sana, Coach ditanya mengapa dirinya sangat terobsesi dalam mempelajari bahasa Persia. Coach pun kemudian menjawab bahwa dirinya memiliki rencana untuk pindah ke Teheran setelah perang berakhir. Dan Coach pun memberitahukan kepada komandan bahwa dirinya tidak memberikan perlakuan spesial kepada Reza, dan hanya menggunakan Reza sebagai media untuk belajar bahasa Persia saja. Komandan tersebut pun akhirnya menerima alasan Coach. Lalu Coach pun kemudian ditugaskan untuk menyiapkan makanan khas Jerman terbaik untuk dihidangkan pada acara piknik yang akan dihadiri oleh para perwira di esok harinya. Dalam menyiapkan makanan untuk piknik, Coach pun menjadikan Reza sebagai asisten kokinya di dapur. Singkat cerita, acara piknik pun diadakan, di mana acara piknik tersebut berlokasi di sebuah taman yang sangat indah. Reza yang bertugas sebagai asisten koki pun kemudian diminta oleh Coach untuk menyiapkan beberapa potong roti. Sambil memandangi indahnya pemandangan taman, Coach pun kemudian bertanya kepada Reza, apa bahasa Persianya pohon? Tanpa pikir panjang, Reza pun lalu menjawab, Raj, di mana ini merupakan sebuah kesalahan yang besar, karena kata Raj telah Reza gunakan sebelumnya untuk kata roti. Coach pun kemudian murka dan merasa bahwa Reza telah menipunya selama ini. Coach pun kemudian langsung menghajar Reza habis-habisan. Singkat cerita, piknik pun selesai. Coach yang merasa tertipu oleh Reza pun akhirnya meminta Max untuk menugaskan Reza di bagian tambang dan memastikan Reza bahwa dirinya mendapatkan perlakuan yang keras di sana. Di lokasi tambang, Reza pun dipaksa untuk bekerja sangat keras, di mana dirinya ditugaskan untuk menjadi seorang pemecah batu. Ini merupakan pekerjaan yang sangat berat bagi Reza, karena sangat mengandalkan kekuatan fisik. Jauh berbeda dengan pekerjaan yang dia lakukan sebelumnya di dapur. Hari pertama Reza bekerja di tambang pun telah menjadi hari yang sangat berat bagi dirinya. Ditambah lagi, terdapat Max yang mengawasi dan memperlakukan Reza dengan sangat kejam. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Reza yang telah bekerja selama 2 hari di tambang pun akhirnya sudah tidak kuat lagi, sehingga membuat dirinya jatuh pingsan. Di camp, Reza hampir tidak sadarkan diri, dan terus mengigau dalam bahasa Persia miliknya. Paul yang penasaran tentang apa yang dikatakan oleh Reza pun lantas meminta Coach untuk melihat Reza.
Coach pun kemudian mendengar dan mengerti apa yang dikatakan oleh Reza, di mana Reza berkata, "Anta, anta, ili ora ahan anta," yang berarti, "Ibu, aku ingin pulang." Mendengar hal tersebut, Coach pun jadi percaya lagi kepada Reza dan benar-benar menganggap bahwa Reza memang orang Persia asli. Sebagai imbalan karena Paul telah menemukan orang Persia asli, Coach pun kemudian memberikan 8 kaleng daging dan juga 1 botol bir kepada Paul. Setelah Reza pulih, Coach pun meminta maaf dan meminta kembali Reza untuk mengajarkan dirinya. Dan sebagai permintaan maafnya, Coach pun memberikan Reza baju, celana, dan sepatu miliknya. Reza pun kemudian memaafkan Coach. Keesokan harinya, Max dan Elsa makan siang bersama. Dan sambil makan, mereka pun menggosipkan sesuatu yang tidak etis tentang komandan mereka. Di mana Elsa itu sendiri merupakan mantan kekasih dari sang komandan. Elsa mengatakan bahwa penis milik komandan sangatlah kecil. Hal ini pun kebetulan didengar oleh Yana. Yana pun kemudian melaporkannya kepada Coach bahwa Elsa telah melakukan penyebaran informasi tidak etis tentang komandan mereka sendiri. Wah, emang parah banget ya guys, Elsa ini menyebarkan aib dari mantan kekasihnya sendiri. Singkat cerita, beberapa hari ke depan, camp akan mulai mengirimkan para tahanan ke camp yang baru di Polandia untuk dieksekusi nantinya. Coach yang tidak ingin untuk kehilangan Reza pun lalu segera menghadap ke komandan dan membicarakan keinginannya untuk tidak memindahkan Reza karena dirinya masih membutuhkan Reza untuk mempelajari bahasa Persia. Mendengar permintaan tersebut, komandan pun awalnya tidak mengabulkan permintaan Coach karena hal itu dapat menimbulkan kesan bahwa SS Nazi memperlakukan tahanan dengan tidak adil. Ditambah lagi, hal ini diperkuat oleh adanya laporan dari Elsa yang mengatakan bahwa Coach lebih memilih Reza dibandingkan dirinya dalam bekerja. Hal itu pun lalu disangkal oleh Coach. Sebagai balasannya, Coach pun kemudian menceritakan mengenai gosip tentang komandan yang telah dibuat oleh Elsa. Mendengar gosip tentang dirinya, sang komandan pun merasa malu dan lalu mengabulkan permintaan Coach. Malamnya, Coach pun kembali belajar dengan Reza. Saat itu, Coach menunjukkan perkembangan yang bagus, di mana Coach kini tidak hanya menghafal kata saja, tetapi sudah dapat menggunakannya untuk berbicara. Coach pun kemudian lantas memberitahu Reza bahwa dia akan dipindahkan ke kebun sementara, selama tahanan lain sedang dipindahkan ke Polandia. Paginya, semua tahanan dikumpulkan, sedangkan Reza pun kemudian dipindahkan ke kebun. Lalu Sin berpindah ke dapur, di mana dapur didatangi oleh sang komandan. Di sana, sang komandan pun memberitahu bahwa Elsa yang telah menyebarkan informasi pribadi miliknya akan segera dipindahkan ke garis terdepan pertahanan Jerman di front timur. Wah, kasihan juga ya guys Elsa. Lagian, suruh siapa coba ngegosipin komandan camp sendiri? Lalu setelah beberapa hari bertugas di kebun, Reza pun akhirnya kembali ke camp dan melihat bahwa kondisi camp saat ini sudah kosong dan sunyi. Lalu, Sin berpindah keesokan harinya, di mana camp tersebut kemudian kedatangan para tahanan Yahudi yang baru. Reza pun kemudian menanyakan setiap nama dari tahanan tersebut sambil membagikan makanan kepada mereka semua. Di malam harinya, Reza pun kemudian mengajarkan Coach kosakata Persia baru yang telah dia buat sambil makan dengan santuy. Dan Coach pun kemudian langsung menghafalkannya. Guys, kebayang gak sih kalau kalian jadi Coach? Gue jadi kasihan sedikit sebenarnya sama dia. Secara kan dia cuma juru masak saja, namun harus tertipu oleh Reza. Namun di sisi lain, Reza juga tidak bisa kita salahkan guys, karena dia pun melakukan hal itu demi bertahan hidup. Malam harinya, Reza pun berkenalan dengan tahanan baru asal Italia, yaitu Marco, dan adiknya yang bisu yaitu Jacob. Saat itu Reza bilang ke Marco bahwa setiap malam dia menghadap ke perwira untuk mengajarkannya bahasa Persia. Di pagi harinya, Reza melihat Jacob dan Markov sedang dipukuli oleh petugas camp karena mereka terjatuh saat bekerja. Melihat hal tersebut, Reza pun sangat sedih dan kasihan melihat kondisi mereka berdua. Sehingga, saat Coach memberikan hadiah berupa makanan sebagai rasa terima kasih kepada Reza, Reza pun meminta izin kepada Coach untuk dapat membawa makanan tersebut ke camp,
untuk dibagikan ke temannya. Mendengar hal itu, coach pun kemudian memberikan Reza sekaleng daging dan juga roti. Benar kan guys? Kita bisa lihat bahwa sebenarnya coach ini pada dasarnya orang yang baik, cuma ada di posisi yang salah saja. Reza pun kemudian membawa kaleng daging dan juga roti tersebut ke camp, dan lalu memberikannya kepada Marco dan Jacob. Reza tahu bahwa mereka berdua belum makan dikarenakan insiden tersebut. Marco pun lalu berterima kasih dan mengatakan kepada Reza bahwa dirinya berhutang budi kepadanya, karena jika malam itu mereka tidak makan, mungkin mereka berdua sudah mati. Di malam harinya, Cam berhasil menangkap beberapa tawanan baru, dan di antara tawanan tersebut terdapat satu orang pilot angkatan udara Inggris yang beretnis Persia. Melihat hal itu, Max yang sangat benci kepada Reza merasa sangat senang dan berencana untuk mempertemukan orang Persia itu dengan Reza untuk membuktikan bahwa Reza bukanlah orang Persia. Namun tak diduga, saat Max dan Reza menghampiri pilot Inggris tersebut, pilot tersebut ternyata telah tewas dibunuh. Max pun merasa tak percaya dan langsung berkeinginan untuk membunuh Reza. Namun sesaat sebelum itu, Marco pun berbicara dan mengaku bahwa dirinya lah yang telah membunuh orang Persia tersebut. Marco pun lalu akhirnya tewas ditembak oleh Max. Ternyata guys, Marco ini tahu bahwa Reza bukanlah orang Persia. Jadi sebagai balas budi karena telah menyelamatkan Marco ketika kelaparan, maka Marco pun mengorbankan nyawanya. Lalu scene berpindah ke ruang makan perwira, di mana komandan mengabarkan bahwa Angkatan Udara Sekutu telah mengebom jalur kereta, sehingga pemindahan tahanan ke camp yang baru harus dilakukan lebih cepat dan lebih banyak dari sebelumnya. Coach pun lantas memberitahu Reza bahwa dirinya akan dipindahkan ke perkebunan lagi untuk menghindarkan eksekusi. Melihat Reza yang sedih akibat temannya mati, Coach pun kemudian berjanji bahwa selagi Reza bertugas dengannya, Coach akan selalu melindungi Reza dari bahaya apapun. Wah, so sweet banget kan guys Coach ini? Kapten SS Nazi mana coba yang akan melakukan hal tersebut ketawanan? Namun, dikarenakan Reza sudah tidak nyaman, hidup dalam penuh ketakutan, dan juga karena Reza merasa bersalah akibat teman Italianya, yaitu Marco, terbunuh akibat dirinya. Akhirnya, Reza pun memutuskan untuk bertukar jaket dengan Jacob, sehingga Reza nantinya dapat ditransportasi bersama dengan tahanan lainnya untuk dieksekusi pada keesokan harinya. Singkat cerita, esok hari pun tiba, di mana ketika semua tawanan sedang dipindahkan, salah seorang perwira SS Nazi melihat bahwa Reza mengikuti rombongan tersebut. Lantas, perwira tersebut pun segera memberitahu Coach. Coach yang bingung mengapa Reza bisa ada di dalam rombongan tersebut pun kemudian segera menyusul Reza dan segera memisahkannya dari rombongan tersebut. Hal itu pun sempat diprotes oleh salah satu tentara. Namun Coach mengancam akan membunuh tentara tersebut di tempat jika dirinya masih menghalangi Coach. Dari scene ini, kita bisa lihat guys, bahwa Coach ini emang orang yang jujur, di mana ketika dia berjanji akan melindungi Reza dari bahaya apapun, ternyata janji tersebut memang benar-benar nyata dan bukan omong kosong saja, meskipun itu harus membunuh bawahannya sendiri. Di malam harinya, suasana camp pun menjadi sangat mencekam, di mana banyak sekali guncangan di camp tersebut, menandakan bahwa Amerika dan sekutu sudah sangat dekat dengan wilayah kependudukan Jerman di Prancis. Rapat para perwira pun diadakan. Komandan pun kemudian menginformasikan bahwa Amerika dan sekutunya telah bergerak menuju garis depan, dan komando pusat di Berlin telah memerintahkan camp untuk segera dievakuasi. Semua pekerjaan dihentikan dan semua bukti harus dimusnahkan, dan tahanan yang tersisa harus segera dieksekusi. Mendengar bahwa tampaknya sebentar lagi Jerman akan segera kalah, Coach pun kemudian segera bergegas menyiapkan barang-barangnya untuk kabur ke ibu kota Persia, yaitu Teheran. Sesaat sebelum semua tahanan akan dieksekusi, Coach pun segera masuk ke camp dan membawa Reza untuk kabur bersamanya dari camp tersebut. Singkat cerita, Coach dan Reza pun berhasil kabur dari camp dan kini telah tiba di tengah hutan. Di sana, Coach pun menyampaikan salam perpisahannya kepada Reza dalam bahasa Persia buatannya. Reza pun kebingungan mengapa Coach membawanya kabur. Coach pun lalu mengingatkan Reza terkait janjinya bahwa selama Reza bekerja dengan Coach, Reza akan selalu Coach lindungi. Coach pun berkata bahwa dari mulai sini, dirinya akan pergi ke suatu pangkalan udara kecil untuk selanjutnya pergi ke Teheran. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Reza yang mengetahui bahwa dirinya kali ini benar-benar telah bebas, lalu segera lari sekencang-kencangnya.
Lalu scene berpindah ke bandara, di mana para petugas bandara sedang memeriksa dokumen-dokumen milik Coach. Untuk meyakinkan para petugas bahwa dirinya merupakan orang Persia, Coach pun kemudian mencoba bahasa Persia yang telah dia pelajari selama ini dengan Reza. Marcel Galland. Para petugas yang mendengar perkataan Coach pun tidak mengerti dengan apa yang dia katakan. Para petugas pun lantas mencurigai Coach sebagai orang Jerman. Dan Coach pun kemudian ditangkap. Wah, kasihan banget ya guys, si Coach. Sementara itu, di sisi lain, Reza pun sudah berada di camp sekutu, di mana dirinya kemudian diwawancara oleh perwira sekutu mengenai pengalamannya berada di camp konsentrasi. Reza pun ditanya berapa jumlah tahanan yang dia lihat di sana, dan apakah Reza bisa menyebutkan beberapa nama yang ia ingat. Informasi ini dibutuhkan karena buku daftar nama tahanan telah dibakar oleh pihak Jerman. Reza pun menjawab bahwa di sana ada sekitar 25.000 tahanan, dan Reza mengingat sekitar 2.800 nama di antara mereka, yaitu sesuai dengan jumlah kosakata Persia yang dia buat untuk diajarkan ke Coach. Perkataan Reza mengenai jumlah nama yang dia ingat membuat orang-orang di camp tersebut terkejut dan tidak percaya. Namun, dengan perlahan tapi pasti, Reza pun lalu menyebutkan satu demi satu dari awal hingga akhir ke 2.800 nama yang dia ingat. Rachel Rapetti, Patricia Goldberg, Vincent Bloomberg. Aksi Reza pun membuat semua orang yang ada di camp tersebut takjub. Dan film pun selesai. Oke guys, itulah alur cerita film Persian Lesson. Berikan pendapat kalian tentang film ini di komentar ya. Semoga kalian semua suka dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Jika kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan, boleh like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih guys. See you guys in the next video. Bye-bye.